Semangat pagi. Bab 10 dari buku Men Are From Mars and Women Are From Venus bertajuk memperoleh nilai dari lawan jenis. Mari kita dengarkan bersama-sama. Memperoleh nilai dari lawan jenis. Pria menganggap ia mendapat nilai tinggi di mata wanita jika ia melakukan sesuatu yang hebat bagi wanita itu, seperti membelikan mobil baru atau membawanya berlibur. Pria menganggap nilainya tidak begitu tinggi jika ia melakukan hal-hal kecil seperti membukakan pintu mobil, membelikan pasangan sekuntum bunga, atau memberinya pelukan. Berdasarkan pemberian nilai semacam ini, pria yakin ia akan memuaskan pasangannya yang dengan amat baik jika ia memusatkan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk melakukan sesuatu yang besar bagi pasangannya. Namun, rumus ini tidak berlaku karena kaum wanita memberikan nilai secara berbeda. Bila wanita memberi nilai, tak peduli betapa besarnya atau kecilnya sebuah pemberian cinta, nilainya adalah 1 poin. Setiap pemberian mempunyai nilai yang sama. Ukurannya tidak menjadi masalah. Pemberian itu bernilai 1 poin. Tapi pria menganggap ia mendapat 1 poin untuk satu pemberian kecil dan memperoleh 30 poin untuk pemberian besar. Karena tidak memahami bahwa wanita memberi nilai secara berbeda. Tentu saja, pria memusatkan energinya ke arah 1 atau 2 hadiah besar. Jika wanita memberi nilai, tak peduli pemberian cinta itu besar atau kecil, angkanya adalah 1 poin. Masing-masing pemberian mempunyai nilai yang sama. Pria tidak menyadari bahwa bagi wanita, hal-hal kecil sama pentingnya dengan hal-hal besar. Dengan kata lain, bagi wanita, sekuntum mawar sama nilainya dengan membayar sewa rumah tepat waktu. Tanpa memahami perbedaan pokok dalam pemberian nilai ini, kaum wanita dan pria akan terus-menerus kecewa dan frustasi dalam hubungan mereka. Kasus berikut menjelaskan hal ini. Dalam program bimbingan, Pam berkata, "Saya melakukan begitu banyak hal bagi Chuck, dan dia mengabaikan saya. Yang diperhatikan hanyalah pekerjaannya." Chuck berkata, "Tapi dari pekerjaan itu saya membiayai rumah kami yang bagus dan memungkinkan kami pergi berlibur. Seharusnya dia bahagia." Pam menjawab, "Aku tak peduli mengenai rumah ini atau liburan-liburan itu kalau kita tidak saling mencintai. Aku lebih membutuhkanmu." Chuck berkata, "Kau bicara sepertinya kau memberi jauh lebih banyak." Pam berkata, "Memang begitu. Aku selalu melakukan segalanya bagimu. Mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, segalanya. Kau hanya melakukan satu hal, pergi bekerja. Dan itu untuk membayar tagihan-tagihan. Tapi kemudian kau mengharapkanku melakukan hal yang lain-lain." Chuck adalah dokter yang berhasil. Seperti kebanyakan kaum profesional, pekerjaannya sangat menghabiskan waktu, tapi sangat menguntungkan. Ia tak mengerti mengapa Pam istrinya begitu kecewa. Chuck memperoleh nafkah yang sangat bagus dan ia memberi kehidupan yang baik bagi istri dan keluarganya. Tapi saat ia pulang ke rumah, istrinya tidak bahagia. Dalam pikiran Chuck, semakin banyak uang yang diperolehnya di tempat kerja, semakin sedikit yang perlu dilakukan di rumah untuk memuaskan istrinya. Ia berpikir bahwa gajinya yang besar pada akhir bulan memberikan nilai sekurangnya 30 poin. Dan ketika ia membuka klinik sendiri dan melipat gandakan penghasilannya, ia menganggap sekarang ia memperoleh 60 poin setiap bulan. Ia tidak punya bayangan bahwa nafkah yang besar itu hanya memberinya 1 poin setiap bulan di mata Pam. Tak peduli betapa banyaknya uang itu. Chuck tidak menyadari bahwa dari sudut pandang Pam, semakin besar penghasilannya, semakin sedikit yang diperoleh Pam.
Klinik barunya membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Untuk mengejar ketinggalan, Pam berusaha lebih keras untuk memperbaiki kehidupan pribadi dan hubungan mereka. Karena Pam memberi lebih banyak, ia merasa telah memperoleh angka sekitar 60 poin setiap bulannya dibandingkan 1 poin yang diperoleh oleh suaminya. Akibatnya, Pam jadi tidak bahagia dan kesal. Pam merasa sedikit telah memberikan jauh lebih banyak dari yang dan memperoleh jauh lebih sedikit. Dari sudut pandang Chuck, ia sekarang memberi lebih banyak, 60 poin, dan seharusnya memperoleh lebih banyak dari istrinya. Pada pikiran Chuck, angka itu imbang. Ia puas dengan hubungan mereka, kecuali untuk satu hal, istrinya tidak bahagia. Ia menyalahkan istrinya karena menginginkan terlalu banyak. Baginya, penghasilannya yang bertambah itu setara dengan apa yang diberikan istrinya. Sikap ini membuat Pam marah. Setelah mendengarkan kursus saya melalui kaset, Pam dan Chuck sanggup melepaskan dalih mereka dalam menyelesaikan persoalan mereka dengan cinta. Hubungan yang nyaris hancur berhasil diubah. Chuck belajar bahwa dengan melakukan hal-hal kecil bagi istrinya, ia telah membuat perbedaan besar. Ia takjub betapa cepat segalanya berubah saat ia mulai meluangkan lebih banyak waktu dan energi bagi istrinya. Ia mulai mengetahui bagi wanita hal-hal kecil itu sama pentingnya dengan hal-hal besar. Ia sekarang tahu mengapa pekerjaannya hanya memperoleh satu angka. Sebenarnya Pam mempunyai alasan kuat untuk merasa tidak bahagia. Ia betul-betul membutuhkan energi pribadi, usaha, dan perhatian lebih besar dari Chuck daripada hidup mereka sebagai orang kaya. Chuck menemukan bahwa dengan mengurangi kegiatan mencari uang dan meluangkan lebih banyak energi ke arah yang benar, istrinya akan jauh bahagia. Ia memahami bahwa ia bekerja terlalu lama dengan harapan istrinya lebih bahagia. Sekali ia memahami cara istri memberi angka, ia dapat pulang ke rumah dengan keyakinan baru, sebab ia kini tahu bagaimana cara membuat istrinya bahagia. Hal-hal kecil membuat perbedaan besar. Ada berbagai cara pria dapat memperoleh angka di mata pasangannya tanpa terlalu susah payah. Ini cuma masalah menyalurkan energi dan perhatian yang sudah diberikannya. Kebanyakan pria sudah tahu mengenai hal-hal ini, tapi tidak melakukannya karena mereka tidak menyadari betapa penting hal-hal kecil itu bagi wanita. Pria benar-benar yakin bahwa hal-hal kecil itu tidak penting dibandingkan dengan hal-hal besar yang dilakukannya bagi pasangannya. Pada awal hubungan, pria mungkin melakukan hal-hal kecil itu, tapi setelah 1-2 kali ia berhenti karena suatu naluri misterius. Mereka mulai memusatkan energi untuk melakukan satu hal besar bagi pasangannya. Mereka kemudian lupa melakukan segala hal kecil yang diperlukan agar wanita merasa puas dalam hubungan itu. Untuk memuaskan wanita, pria harus memahami bahwa wanita perlu merasa disayang dan didukung. Cara kaum wanita memberi nilai bukan hanya suatu kesukaan, melainkan suatu kebutuhan sejati. Kaum wanita membutuhkan banyak ungkapan cinta dalam hubungan agar merasa disayang. 1 atau 2 pernyataan cinta, betapapun pentingnya, tidak akan dan tidak dapat memuaskannya. Pria amat sulit memahami hal ini. Salah satu cara memandangnya adalah dengan membayangkan bahwa wanita mempunyai tangki cinta yang mirip dengan tangki bensin pada mobil. Tangki itu harus selalu diisi kembali. Melakukan banyak hal kecil dan mengumpulkan banyak nilai merupakan rahasia untuk memenuhi panci cinta wanita. Wanita merasa disayang bila tangki cintanya penuh. Ia dapat menanggapi dengan cinta, kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan yang lebih besar. Banyak hal kecil dibutuhkan untuk mengisi tangki-tangkinya penuh. 101 cara memperoleh nilai di mata wanita. 1. Setibanya di rumah, carilah dia terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal lain.
dan peluklah dia. 2. Ajukan pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai harinya yang menunjukkan kesadaran mengenai apa yang ingin dilakukan. Misalnya, bagaimana janji konsultasimu dengan dokter itu? 3. Berlatihlah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. 4. Tahan godaan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sebaliknya, ikutlah merasakan. 5. Beri dia perhatian penuh selama 20 menit. Jangan membaca koran atau memperhatikan hal-hal lain selama waktu tersebut. 6. Bawakan dia bunga-bunga potong sebagai kejutan maupun pada kesempatan-kesempatan istimewa. 7. Rencanakanlah kencan beberapa hari sebelumnya. Jangan menunggu sampai malam Sabtu dan bertanya padanya apa yang ingin dilakukannya. 8. Kalau ia biasanya menyiapkan makan malam atau tiba gilirannya dan tampaknya ia lelah atau sangat sibuk, tawarkanlah untuk menyiapkan makan malam. 9. Pujilah dia atas penampilannya. 10. Hargai perasaan-perasaannya jika ia marah. 11. Tawarkan bantuan padanya bila ia kelelahan. 12. Jadwalkanlah tambahan waktu saat berpergian agar ia tidak perlu tergesa-gesa. 13. Kalau Anda akan pulang terlambat, teleponlah dia dan beritahukan padanya. 14. Jika ia minta dukungan, katakan ya atau tidak tanpa membuatnya merasa bersalah karena meminta dukungan. 15. Jika perasaannya terluka, tunjukkan simpati Anda dan katakan padanya, "Aku menyesal kau tersinggung." Kemudian, diamlah. Biarkan ia merasakan bahwa Anda memahami rasa sakit hatinya. Jangan menawarkan pemecahan atau penjelasan mengapa luka hatinya bukan merupakan kesalahan Anda. 16. Jika Anda merasa harus menarik diri, beritahukanlah padanya bahwa Anda akan kembali atau bahwa Anda perlu waktu untuk merenungkan segalanya. 17. Kalau Anda sudah tenang dan muncul kembali, bicarakanlah apa yang merisaukan Anda dengan penuh rasa hormat, bukan dengan cara menyalahkannya agar ia tidak membayangkan yang terburuk. 18. Tawarkanlah untuk membuat api di musim dingin. 19. Bila ia bicara dengan Anda, taruhlah surat kabar atau matikanlah televisi dan berilah dia perhatian Anda sepenuhnya. 20. Kalau ia biasanya mencuci piring, sesekali tawarkanlah bantuan, terutama bila ia kelelahan hari itu. 21. Perhatikan kapan ia marah atau lelah dan tanyakan apa yang harus dilakukannya. Kemudian, tawarkan bantuan dengan melakukan beberapa tugas yang menjadi bebannya. 22. Saat pergi keluar, tanyakan kalau ada yang ingin dibelinya di toko itu dan ingatlah untuk membelinya. 23. Beritahukan kepadanya kapan Anda merencanakan untuk tidur siang atau pergi. 24. Peluklah dia 4 kali sehari. 25. Teleponlah dia dari kantor untuk menanyakan keadaannya atau untuk menyampaikan sesuatu yang menyenangkan. Atau katakan, "Aku cinta padamu." 26. Katakan padanya, "Aku cinta padamu," beberapa kali setiap hari. 27. Bereskan tempat tidur dan bersihkan kamar tidur. 28. Kalau ia mencuci kaos kaki Anda, baliklah kaos kaki itu agar ia tidak usah membaliknya. 29. Perhatikan jika tempat sampah sudah penuh dan tawarkan untuk mengosongkannya. 30. Jika Anda keluar kota, teleponlah untuk memberikan nomor telepon di mana Anda dapat dihubungi dan beritahukan padanya bahwa Anda telah sampai dengan selamat. 31. Cucikanlah mobilnya. 32. Cucilah mobil Anda dan bersihkanlah bagian dalamnya sebelum Anda berkencan dengannya. 33. Mandilah sebelum berhubungan badan atau oleskan cologne kalau ia menyukainya. 34. Belalah dia kalau ia marah pada seseorang. 35. Tawarkan untuk memijat punggung, leher, atau kakinya, atau ketiga-tiganya. 36. Pastikan untuk membelai-belai
atau memberikan bisikan mesra sesekali tanpa mengarah ke tindakan seksual. 37. Bersabarlah saat ia sedang berbagi rasa. Jangan melirik ke arloji Anda. 38. Jangan menekan remote control ke saluran yang berbeda-beda saat ia sedang menonton televisi dengan Anda. 39. Tunjukkanlah kemesraan di depan umum. 40. Saat bergandengan tangan, jangan membiarkan tangan Anda lemas. 41. Ketahuilah minuman kesayangannya sehingga Anda dapat menawarkan pilihannya di antara minuman-minuman yang Anda tahu menjadi kegemarannya. 42. Sarankan pergi ke restoran yang berbeda-beda. Jangan membebani dengan menyuruhnya berpikir kemana akan pergi. 43. Belilah karcis-karcis musiman untuk teater, simfoni, opera, balet, atau jenis-jenis pertunjukan lainnya yang disukainya. 44. Ciptakanlah kesempatan-kesempatan yang membuat Anda berdua dapat berdandan. 45. Bersikaplah penuh pengertian jika ia terlambat atau memutuskan untuk mengganti pakaiannya. 47. Buatlah dia lebih penting daripada anak-anak. Biarkan anak-anak melihat sang istri memperoleh perhatian Anda terlebih dahulu dan paling banyak. 48. Belikanlah dia hadiah-hadiah kecil seperti sekotak kecil coklat atau parfum. 49. Belikanlah dia pakaian. Bawalah selembar foto pasangan Anda bersama ukuran-ukurannya ke toko dan biarkan pelayan toko menolong Anda memilihkannya. 50. Potretlah dia pada peristiwa-peristiwa istimewa. 51. Lakukanlah jalan-jalan romantis singkat. 52. Biarkan ia mengetahui bahwa Anda membawa fotonya di dompet Anda dan memperbaruinya dari waktu ke waktu. 53. Saat tinggal di hotel, suruhlah pelayan mempersiapkan ruang itu dengan sesuatu yang istimewa seperti sebotol champagne atau jus apel yang berkilauan atau bunga-bungaan. 54. Tulislah selembar catatan dan buatlah tanda pada peristiwa-peristiwa istimewa seperti ulang tahun dan perayaan-perayaan. 55. Tawarkanlah untuk menyetir mobil pada perjalanan jauh. 56. Kemudikan mobil dengan perlahan dan hati-hati seraya menghormati pilihannya. Bagaimanapun juga ia duduk tak berdaya di kursi depan. 57. Perhatikan bagaimana perasaannya dan berilah komentar. Kau tampak gembira hari ini. Atau kau kelihatan lelah. Kemudian ajukan pertanyaan. Seperti, bagaimana harimu? 57. 58. Kalau membawanya keluar, pelajarilah terlebih dahulu arah-arahnya. Sehingga ia tidak perlu merasa bertanggung jawab menjadi penunjuk arah. 59. Bawalah dia berdansa atau mengikuti pelajaran dansa bersama-sama. 60. Kejutkanlah dia dengan surat atau puisi cinta. 61. Perlakukan dia dengan cara-cara seperti pada awal hubungan itu. 62. Tawarkanlah untuk memperbaiki sesuatu di sekitar rumah. Katakanlah, apa yang perlu diperbaiki di sekitar sini? Aku punya waktu luang. Jangan mengerjakan lebih daripada yang dapat Anda lakukan. 63. Tawarkanlah untuk mengasah pisau-pisaunya di dapur. 64. Belikanlah lem istimewa untuk menempelkan segala sesuatu yang lepas. 65. Tawarkan untuk mengganti bola lampu yang padam. 6. Bantulah membuang sampah. 67. Bacakanlah atau guntingkanlah bagian-bagian koran yang diminatinya. 68. Tuliskanlah dengan rapi setiap pesan telepon yang Anda terima untuknya. 69. Jagalah kebersihan lantai kamar mandi dan keringkanlah sesudah mandi dengan pancuran. 70. Bukakanlah pintu untuknya. 71. Tawarkanlah membawa belanjaan. 72. Tawarkanlah membawa kotak-kotak berat baginya. 73. Dalam perjalanan, bawalah kopernya dan bertanggung jawablah untuk mengemasnya ke dalam mobil. 74. Kalau ia mencuci piring atau tiba gilirannya, tawarkanlah bantuan padanya untuk menggosok panci-panci atau tugas-tugas lain yang sulit. 75.
Buatlah daftar apa yang harus diperbaiki dan tinggalkanlah di dapur. Kalau Anda punya waktu luang, lakukan sesuatu di daftar itu untuknya. Jangan biarkan daftar itu terlampau panjang. 76. Kalau ia menyiapkan hidangan, pujilah masakannya. 77. Sewaktu mendengarkan pembicaraannya, tataplah matanya. 78. Sentuhlah dia dengan tangan Anda sesekali saat Anda bicara dengannya. 79. Tunjukkanlah minat pada apa yang dilakukannya hari itu, pada buku-buku yang dibacanya, dan pada orang yang dihubunginya. 80. Saat mendengarkannya, yakinkan dia bahwa Anda menaruh minat dengan cara membuat suara-suara kecil seperti aha, oh, hmm. 81. Tanyakanlah perasaannya. 82. Kalau ia baru saja jatuh sakit, tanyakanlah keadaannya sekarang dan bagaimana keadaannya atau perasaannya. 83. Kalau ia kelelahan, tawarkanlah secangkir teh. 84. Bersiap-siaplah untuk tidur bersama dan masuk ke tempat tidur pada waktu yang sama. 85. Ciumlah dia dan katakan selamat tinggal kalau Anda pergi. 86. Tertawalah pada lelucon-lelucon dan humornya. 87. Secara verbal ucapkan terima kasih jika ia melakukan sesuatu bagi Anda. 88. Perhatikanlah tatanan rambutnya dan berilah pujian yang meyakinkan. 89. Ciptakanlah saat istimewa untuk berdua-duaan. 90. Jangan menjawab telepon saat sedang bermesraan atau saat ia sedang menyampaikan perasaan-perasaan yang terdalam. 91. Pergilah bersepeda bersama-sama meski hanya untuk jarak pendek. 92. Atur dan persiapkanlah sebuah piknik. Jangan lupa membawa kain piknik. 93. Jika ia mencuci pakaian, bawalah pakaian-pakaiannya ke mesin cuci atau tawarkanlah untuk mencucinya. 94. Bawalah ia berjalan tanpa anak-anak. 95. Rundingkanlah dengan cara yang memperlihatkan kepadanya bahwa Anda ingin ia memperoleh apa yang dikehendaki dan Anda juga memperoleh apa yang Anda kehendaki. Bersikaplah penuh perhatian, tapi jangan martir. 96. Beritahu dia bahwa Anda rindu padanya saat Anda pergi jauh. 97. Bawakan dia roti atau kue-kue kesukaannya. 98. Bila ia biasanya berbelanja makanan, tawarkanlah untuk berbelanja makanan itu. 99. Makanlah sedikit saja pada peristiwa-peristiwa romantis agar Anda tidak kekenyangan dan kelelahan kemudian. 100. Mintalah dia menambahkan pikiran-pikirannya pada daftar ini. 101. Tutuplah lubang WC duduk. Keajaiban melakukan hal-hal kecil. Sungguh ajaib saat pria melakukan hal-hal kecil bagi pasangannya, itu membuat tangki cintanya penuh dan nilainya sama. Bila nilainya sama atau hampir sama, wanita tahu bahwa ia dicintai. Ia menambah keyakinannya dan ia dapat membalas mencintai. Setelah ia tahu dicintai, ia dapat menyayangi tanpa rasa enggan. Melakukan hal-hal kecil bagi wanita juga bersifat menyembuhkan bagi pria. Memang, hal-hal kecil itu dapat menyembuhkan kemarahannya maupun kemarahan pasangannya. Pria mulai merasa penuh semangat dan kuat karena wanita memperoleh rasa cinta yang dibutuhkannya. Keduanya pun terpuaskan. Yang dibutuhkan pria. Seperti halnya pria yang perlu terus-menerus melakukan hal-hal kecil bagi wanita, wanita pun perlu bersikap penuh perhatian untuk menghargai hal-hal kecil yang dilakukan untuknya. Dengan seulas senyum dan ucapan terima kasih, wanita dapat menunjukkan pada pasangannya bahwa ia telah memperoleh angka. Pria membutuhkan penghargaan serta dorongan ini untuk bisa terus memberi. Pria perlu merasa bahwa ia dapat membuat perbedaan. Pria akan berhenti memberi kalau merasa tidak dihargai. Wanita harus menunjukkan padanya bahwa tindakannya dihargai. Ini tidak berarti wanita harus berpura-pura segalanya telah sempurna, karena pria telah mengosongkan bak sampah baginya. Tapi wanita dapat memperhatikan bahwa si pria telah membuang sampah dan mengatakan terima kasih. Lambat laun, cinta akan lebih banyak mengalir kepada kedua belah pihak. Penerimaan yang diinginkan pria dari wanita.
Wanita harus menerima kecenderungan pria untuk memusatkan seluruh energinya pada satu hal besar dan meremehkan pentingnya hal-hal kecil. Dengan menerima kecenderungan ini, ia tidak akan terlalu sakit hati. Daripada membencinya karena memberikan sedikit, wanita dapat bekerja sama secara membangun untuk menyelesaikan masalah itu. Wanita dapat berulang kali menunjukkan penghargaan pada pria atas hal-hal kecil yang telah dilakukan baginya dan bahwa pria telah bekerja keras dan penuh perhatian. Wanita dapat mengingat kalau pria lupa melakukan hal-hal kecil, itu tidak berarti ia tidak mencintainya, melainkan ia terlalu memusatkan perhatian pada hal-hal besar lagi. Daripada memarahi atau menghukumnya, wanita dapat mendorong keterlibatan pribadi pria dengan meminta dukungannya. Dengan penghargaan dan dorongan yang lebih besar, lambat laun pria akan belajar menghargai hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Ia tidak akan terlalu memusatkan diri untuk meraih sukses dan mulai lebih santai dan menghabiskan banyak waktu dengan istri dan keluarganya. Menyalurkan kembali energi dan perhatian. Saya ingat saat pertama kali belajar menyalurkan kembali energi saya pada hal-hal kecil. Ketika Boni dan saya baru menikah, saya nyaris seorang pecandu kerja. Saya menulis buku dan memberikan seminar, juga membuka praktik bimbingan selama 50 jam seminggu. Pada tahun pertama pernikahan kami, Boni memberitahukan berulang kali pada saya betapa ia membutuhkan lebih banyak waktu bersama saya. Berulang kali ia menyampaikan perasaan-perasaan ditinggalkan dan sakit hati. Terkadang ia menyampaikan perasaannya dalam sepucuk surat. Kami menyebutnya surat cinta. Surat itu senantiasa diakhiri dengan sayang dan mencakup perasaan-perasaan marah, sedih, takut, dan penyesalan. Dalam bab 11, kita akan membahas lebih mendalam cara-cara dan pentingnya menulis surat-surat cinta ini. Ia menulis surat cinta yang isinya mengatakan bahwa saya terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. John sayang, aku menulis surat ini padamu untuk menyampaikan perasaan-perasaanku. Aku tidak bermaksud mendidikmu. Aku hanya ingin kau memahami perasaan-perasaanku. Aku marah, kau menghabiskan begitu banyak waktu untuk bekerja. Aku marah, kau pulang ke rumah tanpa menyisakan apapun bagiku. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Sakit rasanya memikirkan kau lebih menaruh perhatian pada klien-klienmu daripada aku. Aku sedih, kau begitulah. Aku rindu padamu. Aku khawatir kau tak ingin melewatkan waktu bersamaku. Aku khawatir menjadi beban lain dalam kehidupanmu. Aku khawatir disangka merengek-rengek. Aku khawatir perasaanku tidak penting bagimu. Maafkan aku kalau hal ini sulit didengar. Aku tahu kau berusaha keras. Aku menghargai kerja kerasmu. Aku cinta padamu, Boni. Setelah membaca surat bahwa ia merasa ditinggalkan, saya menyadari bahwa saya memang lebih mementingkan klien-klien saya daripada istri saya. Saya memberikan perhatian yang tak terbagi-bagi pada klien-klien saya dan kemudian pulang ke rumah kelelahan dan mengabaikan istri saya. Ketika pria bekerja terlalu keras, saya mengabaikannya bukan karena saya tidak mencintai atau tidak memperhatikannya, tapi karena saya tak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Secara naif, saya mengira telah melakukan yang terbaik dengan bekerja keras untuk memberikan hidup yang lebih nyaman, lebih banyak uang bagi istri saya dan keluarga kami. Setelah memahami perasaannya, saya menyusun rencana untuk memecahkan masalah dalam hubungan kami ini. Jika semula kami menerima 8 klien sehari, kini saya hanya menerima 7 orang. Saya menganggap istri saya klien ke-8. Setiap malam saya pulang ke rumah sejam lebih cepat. Saya anggap istri saya klien yang paling penting. Saya berikan padanya perhatian yang tak terbagi dan penuh cinta, sebagaimana saya berikan pada seorang klien. Sampai di rumah, saya mulai melakukan hal-hal kecil baginya. Dan hasilnya langsung kelihatan. Ia bukan saja lebih bahagia, saya pun demikian.
Lambat laun, sewaktu saya merasa dicintai karena cara-cara yang saya gunakan untuk mendukung istri saya dan keluarga kami, saya jadi tidak terlalu ambisius mengejar sukses yang hebat. Saya mulai melambatkan langkah dan saya kagum karena bukan saja hubungan kami berkembang, melainkan juga pekerjaan saya menjadi lebih sukses tanpa saya harus bekerja lebih keras. Saya mendapati bahwa kesuksesan saya di dalam rumah tercermin dalam pekerjaan saya. Saya menyadari bahwa sukses di dunia kerja tidak dicapai melalui kerja keras belaka. Sukses itu tergantung pada kemampuan saya menumbuhkan kepercayaan dalam diri orang-orang lain. Ketika saya merasa dicintai oleh keluarga, saya bukan hanya merasa lebih percaya diri. Orang-orang lain pun lebih mempercayai dan menghargai saya. Bagaimana wanita dapat menolong? Dukungan Boni memberikan pengaruh besar dalam perubahan ini. Selain menyampaikan perasaan-perasaan sayang dan kejujurannya, ia juga sangat tekun meminta saya melakukan berbagai hal baginya. Kemudian menunjukkan penghargaan besar jika saya melakukannya. Lambat laun saya mulai menyadari betapa senangnya disayangi karena melakukan hal-hal kecil. Saya merasa bebas dari perasaan harus melakukan hal-hal besar agar dapat dicintai. Ini merupakan suatu wahyu. Saat wanita memberi nilai, wanita mempunyai kemampuan khusus untuk menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan, sama seperti hal-hal besar. Ini merupakan rahmat bagi kaum pria. Kebanyakan pria berusaha meraih sukses yang lebih besar karena mereka yakin hal itu akan membuat mereka layak menerima cinta. Jauh di lubuk hati, mereka mendambakan cinta dan kekaguman dari orang-orang lain. Mereka tidak tahu bahwa mereka dapat menimba cinta dan kekaguman itu tanpa harus mengejar sukses yang lebih besar. Wanita mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan pria dari kecanduan akan sukses ini dengan menghargai hal-hal kecil yang dilakukannya. Tetapi penghargaan ini mungkin tidak diungkapkan bila ia tidak memahami betapa pentingnya penghargaan tersebut bagi pria. Wanita akan membiarkan rasa marahnya menghalangi pengungkapan penghargaan tersebut. Menyembuhkan flu kemarahan. Kaum wanita secara naluriah menghargai hal-hal kecil tersebut. Satu-satunya kekecualian adalah jika ia tidak menyadari bahwa pria perlu mendengar penghargaannya atau bila ia merasa nilainya tidak seimbang. Wanita yang merasa tidak dicintai dan dilupakan akan sulit menghargai secara otomatis apa yang dilakukan pria baginya. Ia marah karena telah memberikan jauh lebih banyak daripada yang diberikan pria. Rasa marah ini menghambat kemampuannya untuk menghargai hal-hal kecil itu. Rasa marah, seperti halnya flu atau selesma, tidaklah sehat. Wanita yang marah cenderung mengabaikan apa yang telah dilakukan pria baginya. Karena menurut cara penilaian wanita, ia telah melakukan jauh lebih banyak. Jika nilainya adalah 40 lawan 10 untuk kemenangan wanita, barangkali ia mulai merasa sangat marah. Sesuatu terjadi pada wanita jika ia merasa telah memberi lebih banyak daripada yang diperolehnya. Secara tidak sadar, ia mengurangi nilai 10 yang dimiliki pria itu dari angka 40 miliknya dan menarik kesimpulan bahwa nilai dalam hubungan mereka adalah 30 lawan kosong. Ini masuk akal secara matematis dan bisa dimengerti, tapi tidak akan berhasil. Manakala wanita mengurangkan perolehan pria dari nilainya, pria akhirnya memperoleh angka 0. Padahal pria bukanlah suatu angka 0. Pria tidak memberikan angka 0. Ia telah memberi 10. Saat pria pulang ke rumah, wanita menatapnya dengan dingin. Atau suaranya menyatakan bahwa pria itu sama dengan 0. Wanita menyangkal bahwa pria telah melakukan sesuatu. Wanita bersikap seolah-olah pria tidak memberikan apa-apa. Padahal pria telah memberi 10. Alasan wanita cenderung mengurangi perolehan angka pria dengan cara ini adalah karena wanita merasa tidak dicintai. Perbandingan yang tak seimbang itu membuat ia merasa dirinya tidaklah penting. Karena merasa tidak dicintai, ia amat sulit menghargai angka 10 yang memang milik pria itu. Tentu saja ini tidak adil.
tapi begitulah cara kerjanya. Yang umum terjadi dalam hubungan pada tahap ini adalah si pria merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk melakukan lebih banyak. Pria menganggap flu amarah. Pria mengidap flu amarah. Wanita pun jadi semakin marah. Situasi ini jadi lebih buruk dan lebih buruk lagi. Flu amarah wanita semakin memburuk. Apa yang dapat dilakukan wanita? Cara memecahkan kesulitan ini adalah dengan memahami secara penuh kasih dari kedua belah pihak. Pria perlu dihargai, sementara wanita perlu merasa didukung. Kalau tidak, penyakit mereka akan memburuk. Pemecahan terhadap rasa marah ini menjadi tanggung jawab pihak wanita. Wanita perlu memikul tanggung jawab atau andilnya pada kesulitan itu karena ia memberi lebih banyak dan membiarkan perolehan angka menjadi begitu tak seimbang. Wanita harus menganggap dirinya sedang menderita flu atau salesma dan berhenti memberi begitu banyak dalam hubungan tersebut. Wanita harus lebih membajakan diri, membiarkan pasangannya lebih banyak memperhatikan dirinya. Jika sedang marah, wanita biasanya tidak akan memberi peluang pada pasangannya untuk bersikap mendukung, atau bila pasangannya mencoba, ia tidak akan menghargai apa yang telah dilakukan dan memberinya nilai 0 lagi. Wanita menutup pintu untuk dukungan pria dengan memikul tanggung jawab karena memberi terlalu banyak. Wanita dapat berhenti menyalahkan pria atas kesulitan tersebut dan mulai menggunakan papan nilai yang baru. Wanita dapat memberi pria peluang lain, dan dengan pemahaman yang baru, wanita dapat memperbaiki keadaan tersebut. Apa yang dapat dilakukan pria? Jika merasa tidak dihargai, pria akan berhenti memberi dukungan. Agar dapat menghadapi situasi ini secara bertanggung jawab, pria perlu memahami bahwa sulit bagi wanita untuk memberinya angka atas dukungannya dan menghargainya jika si wanita sedang dikuasai amarah. Pria dapat melepaskan amarahnya sendiri dan memahami bahwa wanita perlu menerima selama beberapa waktu sebelum dapat memberi lagi. Pria dapat mengingat hal ini sewaktu ia dengan penuh perhatian memberinya cinta dan kasih sayang melalui hal-hal kecil. Untuk sementara, pria sebaiknya tidak mengharapkan wanita memberi penghargaan selayaknya seperti dibutuhkan olehnya. Ada baiknya pria memikul tanggung jawab karena telah membuat wanita terkena flu, karena ia lupa melakukan hal-hal kecil yang dibutuhkan wanita itu. Dengan pemahaman ini, pria dapat memberi tanpa mengharapkan terlampau banyak imbalan sampai wanita sembuh dari penyakit flu-nya. Mengetahui bahwa ia dapat menguraikan persoalan ini akan menolong pria itu melepaskan amarahnya sendiri. Bila pria terus-menerus memberi dan wanita memusatkan perhatian untuk berhenti memberi sejenak dan memfokuskan diri untuk menerima dukungan pria dengan cinta, keseimbangan itu akan pulih dengan cepat. Mengapa pria kurang memberi? Pria jarang bermaksud mengambil alih banyak atau kurang memberi. Namun, pria terkenal kurang memberi dalam hubungan-hubungan. Barangkali Anda telah mengalami hal ini dalam hubungan-hubungan Anda. Kaum wanita sering mengeluh bahwa pasangan pria mereka pada awalnya sangat penuh cinta, kemudian secara bertahap menjadi pasif. Kaum pria juga merasa diperlakukan secara tidak adil. Pada awalnya, kaum wanita begitu penuh penghargaan dan kasih sayang. Kemudian, mereka jadi mudah marah dan banyak menuntut. Teka-teki ini dapat dimengerti jika kita menyadari bahwa pria dan wanita memberi penilaian secara berbeda-beda. Berikut adalah 5 alasan utama mengapa wanita berhenti memberi. 1. Orang Mars memimpikan keadilan. Pria memutuskan seluruh energinya ke proyek di tempat bekerja dan beranggapan ia memperoleh angka 50 poin. Kemudian, ia pulang ke rumah dan duduk, menunggu istrinya memberi nilai 50 poin. Ia tidak tahu bahwa dalam pengalaman istrinya, ia hanya memperoleh 1 poin. Ia pun berhenti memberi karena menganggap ia telah memberi banyak. Pada pikirannya ini,
merupakan hal yang adil dan penuh cinta. Ia membiarkan istrinya memberi nilai dukungan sebanyak 50 poin untuk menyamakan skornya. Ia tidak menyadari bahwa kerja kerasnya di kantor hanya memperoleh 1 poin. Standar keadilan hanya berlaku jika ia memahami dan menghormati bahwa kaum wanita memberi 1 poin untuk masing-masing pemberian cinta. Pemahaman pertama ini dapat diterapkan secara praktis, baik oleh wanita maupun oleh pria. Penerapannya itu adalah bagi pria. Ingatlah bahwa bagi wanita, hal-hal besar dan kecil memperoleh 1 angka saja. Semua pemberian cinta setara dan sama dibutuhkannya, baik yang besar maupun yang kecil. Untuk menghindari timbulnya amarah, berlatihlah melakukan beberapa hal kecil yang dapat membuat perbedaan besar. Jangan mengharapkan wanita akan puas, kecuali jika ia mendapatkan ungkapan-ungkapan cinta yang kecil maupun yang besar secara berlimpah. Bagi wanita, ingatlah bahwa pria berasal dari Mars. Mereka tidak secara otomatis terdorong untuk melakukan hal-hal kecil. Mereka kurang memberi bukan karena mereka tidak mencintai Anda, melainkan karena mereka yakin telah menyumbangkan andilnya. Cobalah untuk tidak mengartikannya secara pribadi. Besarkan hatinya dan dengan meminta dukungannya lebih banyak lagi. Jangan menunggu sampai Anda benar-benar sangat membutuhkan dukungan atau sampai angka-angkanya terlampau tak seimbang. Jangan menuntut dukungannya. Percayalah bahwa ia ingin mendukung Anda meski untuk itu ia membutuhkan sedikit dorongan. 2. Orang Venus memimpikan cinta tanpa syarat. Wanita memberi sebanyak yang dapat diberikannya. Ia baru merasa menerima lebih sedikit jika ia telah kosong dan terkuras. Kaum wanita tidak biasa mencatat angka seperti pria. Mereka memberikan dengan murah hati dan menganggap pria akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana telah kita lihat, pria tidak demikian halnya. Pria memberi dengan murah hati sampai batas penilaiannya. Menurut hematnya tidak seimbang, kemudian ia berhenti memberi. Pria umumnya memberi banyak, kemudian duduk menerima apa yang telah diberikannya. Saat wanita bahagia memberi kepada pria secara naluriah, pria menganggap wanita itu mencatat angka dan pria harus memperoleh angka lebih banyak. Tak terpikir olehnya bahwa ia telah memberi kurang. Dari sudut pandangnya, ia tak akan terus memberi kalau skornya tidak seimbang untuk pihaknya. Pria tahu bahwa bila ia dituntut untuk memberi lebih, padahal ia merasa telah memberi jauh lebih banyak, tentu ia tidak akan tersenyum saat memberi. Ingatlah hal ini. Jika wanita terus memberi dengan murah hati dan dengan senyum di wajahnya, pria menganggap bahwa angkanya setidaknya seimbang. Pria tidak menyadari bahwa orang Venus mempunyai kemampuan tolol untuk memberi dengan sukacita sampai angkanya mencapai sekitar 30 lawan kosong. Pemahaman-pemahaman ini juga dapat diterapkan secara praktis oleh kaum pria dan wanita. Bagi pria, ingatlah bahwa saat wanita memberi dengan senyuman di wajahnya, itu tidak secara otomatis berarti angkanya mendekati sama. Bagi wanita, ingatlah, jika Anda memberi dengan murah hati kepada pria, ia mendapat kesan angkanya sekarang sama. Jika Anda ingin mendorongnya untuk memberi lebih banyak, dengan halus dan anggun, berhentilah memberi lebih banyak. Biarkan ia melakukan hal-hal kecil bagi Anda. Doronglah dia dengan meminta dukungannya untuk hal-hal kecil, kemudian beri dia penghargaan. 3. Orang Mars memberi jika diminta. Orang Mars membanggakan diri karena dapat mencukupi diri sendiri. Mereka tidak meminta pertolongan kecuali bila sungguh-sungguh membutuhkannya. Di Mars, menawarkan pertolongan tanpa diminta dianggap kasar. Amat bertolak belakang dengan orang Venus yang tidak menunggu untuk menawarkan dukungan mereka. Jika mencintai seseorang, mereka memberi dengan cara apapun yang dapat mereka lakukan.
Mereka tidak menunggu sampai diminta, dan semakin mencintai seseorang, semakin banyak mereka memberi. Jika pria tidak menawarkan dukungan secara keliru, wanita menganggap pria itu tidak menyayanginya. Si wanita barangkali bahkan menguji cintanya dengan secara tegas tidak meminta dukungannya dan menunggu pria itu menawarkan pertolongan itu. Kalau si pria tidak menawarkan pertolongan, wanita kesal padanya. Wanita tidak mengerti bahwa pria menunggu untuk diminta. Bagaimana telah kita lihat, menjaga agar angkanya sama penting bagi pria. Jika pria merasa telah memberi lebih banyak dalam suatu hubungan, secara naluriah ia akan mulai meminta lebih banyak dukungan. Ia tentu saja merasa lebih berhak untuk menerima dan mulai meminta lebih banyak. Sebaliknya, jika ia kurang memberi dalam suatu hubungan, ia tak akan meminta lebih banyak. Secara naluriah, ia tidak akan meminta dukungan, melainkan akan mencari angka-angka agar ia dapat memberi lebih banyak dukungan. Kalau wanita tidak meminta dukungan, pria secara keliru menganggap nilai mereka pasti sama atau pria sudah memberi lebih banyak. Ia tahu bahwa si wanita ia tidak tahu bahwa si wanita menunggu pria agar menawarkan dukungannya. Pemahaman ketiga ini dapat diterapkan secara praktis baik oleh kaum pria maupun wanita. Bagi wanita, ingatlah bahwa pria mencari isyarat-isyarat kapan dan bagaimana ia harus memberi lebih banyak. Pria menunggu sampai diminta. Pria memperoleh umpan balik yang dibutuhkannya hanya apabila wanita meminta lebih banyak atau mengatakan padanya bahwa pria harus memberi lebih banyak. Kalau wanita meminta, pria tahu apa yang harus diberikan. Banyak pria tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan seandainya ia merasa kurang memberi, kalau si wanita tidak secara khusus meminta dukungan dalam hal-hal kecil, pria akan lebih memusatkan energinya untuk hal-hal besar, misalnya pekerjaan. Ia menganggap sukses yang lebih besar atau uang lebih banyak akan bermanfaat. Bagi pria, ingatlah bahwa wanita secara naluriah tidak meminta dukungan saat ia menginginkannya. Ia mengharapkan Anda menawarkannya jika Anda mencintainya. Berlatihlah menawarkan dukungan-dukungan kecil kepadanya. Orang Venus mengatakan ya, meski angkanya tidak seimbang. Pria tidak menyadari bahwa saat ia meminta dukungan, wanita akan mengatakan ya, meski angkanya tidak seimbang. Wanita akan mendukung pasangannya kalau dapat. Konsep memberi nilai tidak ada pada pikiran wanita. Pria harus berhati-hati untuk tidak minta terlalu banyak. Jika wanita merasa memberi lebih banyak daripada yang didapatnya, lambat laun ia akan marah karena Anda tidak menawarkan dukungan lebih banyak kepadanya. Pria secara keliru beranggapan bahwa selama wanita mengatakan ya terhadap kebutuhan-kebutuhan dan permintaannya, berarti wanita itu menerima apa yang dikehendakinya pula. Secara keliru, pria menduga angka mereka sama, padahal sebetulnya tidak. Saya ingat, saya biasa mengajak istri saya ke bioskop sekitar sekali seminggu pada 2 tahun pertama pernikahan kami. Suatu hari ia marah pada saya dan berkata, "Kita selalu melakukan apa yang kau kehendaki. Kita tak pernah melakukan apa yang ingin kulakukan." Saya benar-benar terperanjat. Saya pikir sepanjang ia mengatakan ya dan terus mengatakan ya, berarti ia juga gembira dengan keadaan itu. Saya pikir ia senang ke bioskop seperti saya. Kadang-kadang ia mengatakan pada saya bahwa sedang ada opera di kota, atau bahwa ia ingin pergi mendengarkan simfoni. Ketika kami berkendaraan melintasi gedung sandiwara setempat, ia kadang berkata, "Kayaknya itu lucu, ayo kita lihat sandiwara itu." Tapi kemudian pada minggu itu saya akan berkata, "Ayo kita ke bioskop, filmnya mendapat penilaian bagus." Dengan gembira ia akan mengatakan, "Oke." Secara keliru, saya mendapat kesan bahwa ia sama bahagianya seperti saya untuk pergi ke bioskop. Ia memang bahagia bersama saya. Filmnya memang bagus, tapi ia ingin pergi ke acara-acara kebudayaan setempat. Itulah sebabnya ia terus-menerus menyebutkannya pada saya.
Tapi karena ia terus mengatakan ya ketika diajak ke bioskop, saya tak mengira bahwa ia mengorbankan keinginannya untuk membuat saya bahagia. Pemahaman ini dapat diterapkan secara praktis, baik bagi pria maupun wanita. Bagi pria, ingatlah bahwa apabila wanita mengatakan ya terhadap permintaan-permintaan Anda, itu tidak berarti angkanya sama. Angkanya barangkali 20 lawan 0 di pikiran wanita. Tapi ia masih bahagia mengatakan, tentu, kuambilkan bajumu di tukang cuci itu. Atau, baiklah, aku akan meneleponkan untukmu. Bersedia melakukan apa yang Anda kehendaki. Tidak berarti itu merupakan kehendaknya pula. Tanyakanlah padanya apa yang ingin dikerjakannya. Kumpulkan informasi mengenai apa yang disukainya, kemudian tawarkan untuk mengantarnya ke tempat-tempat tersebut. Bagi wanita, ingatlah bahwa apabila Anda langsung mengatakan ya terhadap permintaan-permintaan suami Anda, ia akan merasa telah memberi banyak atau bahwa angkanya sekurang-kurangnya sama kuat. Apabila mereka memberi lebih banyak dan memperoleh lebih sedikit, berhentilah mengatakan ya terhadap permintaan-permintaannya. Sebaliknya, dengan cara anggun, mulailah memintanya melakukan lebih banyak bagi Anda. 5. Orang Mars memberi angka hukuman. Wanita tidak menyadari bahwa pria memberi angka hukuman jika mereka tidak disayang atau tidak didukung. Jika wanita menunjukkan reaksi tidak percaya, menolak, kecewa, atau tidak menghargai, pria akan memberi angka minus atau angka hukuman. Misalnya, pria merasa terluka atau tidak disayang karena istrinya tidak menghargai sesuatu yang telah dilakukannya. Pria itu merasa berhak mencoret angka-angka yang telah diperoleh istrinya. Semula, istrinya telah diberi angka 10, tapi bila pria itu merasa sakit hati terhadapnya, angka 10 akan ditariknya. Bila pria itu lebih terluka, barangkali ia bahkan memberi angka minus 20. Akibatnya, si wanita sekarang berutang 10 angka kepada suaminya. Padahal satu menit sebelumnya ia memiliki angka 10. Ini sangat membingungkan bagi wanita. Wanita barangkali telah memberi angka secara 30 poin, kemudian pada saat marah, pria itu mengambil semuanya. Pria merasa berhak tidak memberikan apapun karena wanita itu berhutang padanya. Ia berpikir itu adil. Barangkali ini adil secara matematis, tapi sesungguhnya tidak adil. Angka-angka hukuman itu dapat merusak hubungan. Angka-angka itu membuat wanita merasa tidak dihargai dan membuat pria kurang memberi. Bila pria menyangkal di pikirannya dalam semua dukungan cinta yang diberikan wanita, saat si wanita benar-benar mengungkapkan sesuatu yang negatif, yang pasti terjadi sewaktu-waktu, si pria akan kehilangan semangat untuk memberi. Ia menjadi pasif. Pemahaman kelima ini dapat diterapkan secara praktis, baik bagi pria maupun wanita. Pemahaman kelima ini dapat diterapkan secara praktis baik bagi pria maupun wanita. Bagi pria, ingatlah bahwa angka-angka hukuman itu tidak adil dan tidak berfungsi. Dan pada saat-saat Anda merasa tidak disayang, sakit hati atau tersinggung, berilah maaf kepadanya dan ingatlah segala kebaikan yang telah diberikannya. Bukannya menghukum wanita dengan menyangkal segalanya. Daripada menghukumnya, mintalah dukungan yang Anda inginkan, dan ia akan memberikannya. Dengan penuh rasa hormat, beritahukan dia betapa ia telah menyakiti hati Anda. Beritahu dia betapa ia telah melukai hati Anda. Kemudian, berilah dia peluang untuk minta maaf. Hukuman tak ada faedahnya. Anda akan merasa lebih enak dengan memberikannya peluang untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan. Ingatlah bahwa ia penduduk Venus. Ia tidak tahu apa yang Anda butuhkan atau bagaimana ia telah menyinggung Anda. 5. Orang Mars memberi angka hukuman. Pemahaman kelima ini dapat diterapkan secara praktis baik bagi pria maupun wanita. Bagi wanita, ingatlah bahwa pria mempunyai kecenderungan untuk memberi angka hukuman.
Ada dua pendekatan untuk melindungi diri Anda dari pelecehan ini. Pendekatan pertama adalah dengan menyadari bahwa pria keliru kalau menghapus angka-angka Anda. Dengan cara hormat, beritahukan padanya perasaan Anda. Pada bab berikut, kita akan membahas cara-cara mengungkapkan perasaan-perasaan yang sulit atau negatif. Pendekatan kedua adalah menyadari bahwa pria menghapus angka-angka Anda jika ia merasa tidak disayang dan tersinggung, dan ia akan segera memberikannya kembali bila ia merasa dicintai dan didukung. Setelah merasa semakin dicintai karena hal-hal kecil yang dilakukannya, lambat laun ia akan semakin jarang memberi angka hukuman. Cobalah memahami cara-cara berlainan yang dibutuhkannya untuk mencintai agar tidak mudah terluka. Setelah Anda tahu mengapa ia terluka hatinya, katakan padanya bahwa Anda menyesal. Yang paling penting, berilah dia cinta yang tidak didapatkannya. Jika ia merasa tidak dihargai, berilah penghargaan yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa ditolak atau dikuasai, berilah dia penerimaan yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa dicurigai, berilah dia kepercayaan yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa dikecewakan, berilah dia kekaguman yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa ditolak, berilah persetujuan yang dibutuhkannya dan layak diterimanya. Jika pria merasa dicintai, ia akan berhenti memberi angka-angka hukuman. Bagian paling sulit dari proses di atas adalah apa yang melukai hatinya. Kebanyakan pria saat ia menarik diri masuk ke guanya, ia tidak tahu apa yang menyakitkan hatinya. Setelah keluar, umumnya ia tidak mau membicarakan hal itu. Jadi, bagaimana wanita tahu apa yang menyakitkan perasaan-perasaan pria? Membaca buku ini dan memahami bahwa kaum pria membutuhkan cinta secara berbeda merupakan awal yang baik dan memberi Anda kelebihan yang belum pernah dimiliki kaum wanita. Cara lain yang dapat digunakan wanita untuk mengetahui apa yang terjadi adalah melalui pembicaraan. Sebagaimana telah saya kemukakan, semakin wanita sanggup membuka hati dan menyampaikan perasaan-perasaannya dengan penuh rasa hormat, semakin pria sanggup belajar membuka hati dan menyampaikan sakit hati serta rasa tersinggungnya. Bagaimana kaum pria memberi angka? Kaum pria memberi angka secara berbeda dengan kaum wanita. Setiap kali wanita menghargai apa yang telah dilakukan pria baginya, pria merasa disayang dan memberinya angka sebagai imbalan. Untuk menjaga agar angkanya sama dalam suatu hubungan, pria tidak menuntut apapun selain cinta. Kaum wanita tidak menyadari kekuatan cinta mereka dan kerap kali berusaha mendapatkan cinta pria dengan melakukan lebih banyak hal bagi pria daripada yang rela dilakukannya. Jika wanita menghargai apa yang telah dilakukan pria baginya, pria itu memperoleh banyak cinta yang dibutuhkannya. Ingatlah bahwa kaum pria terutama membutuhkan penghargaan. Tentu saja, pria juga membutuhkan kerjasama yang sebanding dari wanita dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga dalam hidup sehari-hari. Tapi, bila ia tidak dihargai, sumbangan wanita itu hampir-hampir tak ada artinya dan sama sekali tidak penting bagi pria. Tentu saja, pria juga meminta partisipasi yang sama dalam melakukan tugas sehari-hari rumah tangga. Tapi bila pria tidak dihargai, sumbangan wanita hampir-hampir tidak berarti dan sama sekali tidak penting bagi pria. Demikian juga wanita tidak dapat menghargai hal-hal besar yang dilakukan pria baginya, kecuali pria itu juga melakukan banyak hal kecil. Melakukan banyak hal kecil dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan primer wanita untuk merasa diperhatikan, dimengerti, dan dihormati. Sumber utama cinta bagi pria adalah tanggapan penuh cinta dari wanita terhadap tingkah lakunya. Pria juga mempunyai tangki cinta, tapi tangkinya tidak harus dipenuhi dengan apa yang dilakukan wanita baginya. Sebaliknya, tangki itu terutama dipenuhi dengan tanggapan atau perasaan wanita terhadapnya. Jika wanita mempersiapkan hidangan bagi pria, si pria mungkin memberinya 1 atau 10 poin.
tergantung perasaan wanita itu terhadapnya. Jika si wanita diam-diam membenci pria, hidangan yang dimasaknya akan sangat kecil nilainya di mata pria tersebut. Mungkin ia bahkan memberi angka minus karena wanita itu membencinya. Rahasia memuaskan pria terletak pada belajar mengungkapkan cinta melalui perasaan-perasaan Anda, bukan mutlak melalui tindakan. Secara falsafah, bila wanita merasa disayang, secara otomatis cintanya tercermin dalam tingkah lakunya. Jika pria mengungkapkan dirinya dengan tingkah laku penuh cinta, secara otomatis perasaan-perasaannya akan mengikuti dan menjadi penuh cinta. Kalaupun pria itu tidak merasakan cinta pada seorang wanita, ia masih dapat melakukan sesuatu yang penuh cinta. Bila tawarannya diterima dan dihargai, cintanya bagi wanita itu akan tumbuh lagi. Melakukan merupakan cara ampuh untuk memancing pompa cinta pria. Namun wanita sangat berlainan. Wanita umumnya tidak merasa disayang apabila ia tidak merasa diperhatikan, dimengerti, atau dihormati. Membuat keputusan untuk berbuat lebih banyak bagi pasangannya tidak akan menolong wanita merasa lebih penuh cinta. Sebaliknya malah dapat membakar amarahnya. Jika wanita tak dapat merasakan cinta, ia perlu langsung memusatkan energinya untuk menyembuhkan perasaan-perasaan negatifnya. Bukannya untuk melakukan lebih banyak lagi. Pria perlu memprioritaskan tingkah laku cintanya untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan cinta pasangannya terpenuhi. Tindakan itu akan membuka hati istrinya, juga membuka hatinya sendiri. Untuk bisa lebih mencintai, hati pria terbuka sewaktu ia berhasil memuaskan wanita. Wanita harus memprioritaskan sikap-sikap dan perasaan-perasaan cinta yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan cinta pasangannya. Jika wanita sanggup mengungkapkan sikap-sikap dan perasaan cintanya kepada pria, pria akan terdorong untuk memberi lebih banyak, dan si wanita dapat membuka hatinya lebih lebar lagi. Hati wanita akan lebih terbuka bila ia memperoleh dukungan yang diperlukannya. Kaum wanita terkadang tidak menyadari kapan pria benar-benar membutuhkan cinta. Pada saat-saat demikian, wanita dapat memperoleh 20 hingga 30 poin. Berikut ini ada sejumlah contoh. Memperoleh banyak angka dari pria. Apa yang terjadi? Nilai yang diberikan pria pada wanita. 1. Pria membuat kesalahan dan wanita tidak mengatakan apa ku bilang atau menawarkan nasihat. 10 sampai dengan 20. 2. Pria mengecewakan wanita dan wanita tidak menghukumnya. 10 sampai dengan 20. 3. Pria kehilangan arah waktu mengemudi dan wanita tidak mempersoalkan hal itu. 10 sampai dengan 20. 4. Pria kehilangan arah dan wanita melihatnya dari sudut pandang positif dan berkata, kita tak akan pernah melihat matahari tenggelam yang indah ini kalau kita mengambil jalan yang lebih langsung. 20 sampai 30 poin. 5. Pria lupa membeli sesuatu dan wanita berkata, tak apa-apa. Maukah kau melakukannya lain kali kalau kau keluar? 10 sampai dengan 20. 6. Pria lupa memberi sesuatu lagi dan wanita mengatakannya dengan penuh kesabaran dan ketekunan yang meyakinkan. Baiklah, masih maukah kau mencarinya? 20 sampai 30. 7. Jika wanita telah melukai hati pria dan ia memahami rasa sakit hati pria itu, wanita minta maaf dan memberinya cinta yang dibutuhkannya. 10 sampai 40. 8. Wanita meminta dukungan pria dan pria mengatakan tidak. Wanita tidak tersinggung oleh penolakannya, yakin bahwa pria akan memberinya seandainya dapat. Wanita tidak menolak pria atau menyangkalnya. 10 sampai 20. 9. Lain kali wanita meminta dukungannya dan pria kembali mengatakan tidak. Wanita tidak membuat pria merasa bersalah, melainkan menerima keterbatasannya pada saat itu. 20 sampai 30. 10.
Wanita meminta dukungan pria tanpa memaksa saat pria menganggap angkanya kurang lebih sama, 1 sampai dengan 5. 11. Wanita meminta dukungan tanpa memaksa saat wanita sedang marah atau pria tahu wanita telah memberi banyak, 10 sampai 30. 12. Saat pria menarik diri, wanita tidak membuatnya merasa bersalah, 10 sampai dengan 20. 13. Saat pria keluar dari guanya, wanita menyambutnya dan tidak menghukum atau menolaknya, 10 sampai 20. 14. Saat pria minta maaf atas suatu kesalahan dan wanita menerimanya dengan penerimaan dan pengampunan yang penuh cinta. Semakin besar kesalahan yang dibuat pria, semakin tinggi nilai yang diberikan pria kepada wanita itu, 10 sampai 50. 15. Jika pria meminta wanita melakukan sesuatu dan wanita mengatakan tidak, tanpa memberi sederet alasan mengapa ia tak dapat melakukan, 1 sampai 10. 21. Wanita benar-benar menikmati hubungan badan dengan pasangannya, 10 sampai dengan 40. 22. Pria lupa di mana ia menaruh kunci-kuncinya dan wanita tidak menganggapnya kurang bertanggung jawab, 10 sampai 20. 23. Wanita berhati-hati atau bersikap anggun dalam mengungkapkan rasa tak setuju atau ketidaksukaannya mengenai suatu restoran atau film ketika sedang berkencan, 10 sampai 20. 24. Wanita tidak memberi nasihat saat pria sedang mengemudi atau memakir mobil dan menghargai karena telah membawa mereka sampai ke tujuan, 10 sampai 20. 25. Wanita meminta dukungan pria, bukannya terus-menerus berkutat mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. 10 sampai 20. 26. Wanita menyampaikan perasaan-perasaan negatifnya dengan cara terpusat tanpa menyalahkan, menolak, atau tidak menyetujui pria. Kapan wanita dapat memperoleh angka lebih banyak? Masing-masing contoh di atas menyingkapkan bahwa cara pria memberi angka berbeda dari wanita. Tapi wanita tidak dituntut untuk melakukan semua hal di atas. Daftar ini mengungkapkan saat-saat pria paling mudah terluka. Bila wanita dapat mendukung dan memberi apa yang dibutuhkannya, pria akan sangat murah hati dalam memberikan penilaian. Sebagaimana telah saya singgung dalam bab 7, kemampuan wanita memberi cinta pada saat-saat sulit berubah-ubah seperti gelombang. Saat kemampuan itu meningkat, selama gelombangnya naik, ia dapat memperoleh banyak angka bonus. Pada saat-saat lain, ia tak bisa mengharapkan kadar cintanya tetap setinggi itu. Seperti halnya kemampuan wanita memberi cinta berubah-ubah, kebutuhan cinta pria pun berubah-ubah. Pada masing-masing contoh tadi, tak ada jumlah pasti berapa banyak poin yang diberikan pria. Tapi jangkauannya kira-kira saat kebutuhan cinta akan istrinya lebih besar, ia cenderung memberi istrinya lebih banyak poin. Misalnya, jika pria telah melakukan kesalahan dan merasa malu, menyesal, atau kehilangan muka, ia akan semakin membutuhkan cinta si wanita. Karena itu, ia memberi lebih banyak poin bila si wanita menanggapi dengan sikap mendukung. Semakin besar kesalahannya, semakin banyak poin yang diberikannya kepada si wanita karena cintanya. Bila tidak menerima cinta si wanita, pria cenderung memberi angka hukuman kepadanya, tergantung seberapa besar jauh pria membutuhkan cintanya. Bila ia merasa ditolak akibat suatu kesalahan besar, ia cenderung memberi banyak angka hukuman. Kesimpulan, apabila pria melakukan kesalahan dan merasa malu, menyesal, atau kehilangan muka, ia lebih membutuhkan cinta istrinya. Semakin besar kesalahannya, semakin banyak poin yang diberikannya. Apa yang membuat pria bersikap defensif? Pria bisa sangat marah terhadap wanita jika pria telah melakukan kesalahan dan si wanita marah.
Kemarahan pria itu sebanding dengan ukuran kesalahannya. Kesalahan kecil tidak terlalu membuatnya defensif, sementara kesalahan besar membuatnya jauh lebih defensif. Terkadang wanita bertanya-tanya mengapa pria tidak mengatakan penyesalan atas suatu kesalahan besar. Jawabannya, si pria takut tidak diampuni. Amat menyakitkan untuk mengakui bahwa ia telah gagal di mata istrinya. Daripada menyatakan penyesalan, pria akan marah pada istrinya lalu memberi istrinya angka hukuman. Saat pria sedang dalam keadaan negatif, anggaplah dia angin ribut yang sedang lewat dan bersembunyilah. Setelah angin ribut itu reda, pria akan memberi wanita banyak sekali angka bonus karena tidak menyalahkannya atau karena tidak berusaha mengubahnya. Jika wanita mencoba menghentikan angin ribut itu, akan terjadi keributan-keributan besar dan pria akan menyalahkannya karena ikut campur tangan. Ini merupakan pandangan baru bagi banyak wanita, karena di Venus, jika seseorang marah, penduduk Venus tak pernah mengabaikannya atau berpikir untuk bersembunyi. Tak ada angin ribut di Venus. Jika seseorang marah, setiap orang terlibat dan mencoba memahami apa yang merisaukannya dengan mengajukan banyak pertanyaan. Sebaliknya, jika ada angin ribut di Mars, setiap orang mencari parit dan bersembunyi. Kapan pria memberi angka hukuman? Sangat bermanfaat bila kaum wanita memahami bahwa kaum pria memberikan angka secara berbeda. Kebiasaan memberi angka hukuman sangat merisaukan bagi wanita. Mereka jadi merasa tidak aman untuk menyampaikan perasaan. Alangkah baiknya jika setiap pria dapat memahami betapa tak adilnya angka-angka hukuman itu dan segera berubah. Tapi perubahan membutuhkan waktu. Namun wanita boleh berbesar hati sebab sebagaimana pria dengan cepat memberikan angka hukuman, ia pun dengan cepat bisa menariknya kembali. Pria yang memberi angka hukuman mirip dengan wanita yang sedang marah jika ia merasa memberi lebih banyak daripada pria. Wanita mengurangi angka pria itu dari angka-angkanya sendiri dan memberinya nilai 0. Pada saat-saat semacam itu, pria perlu memahami bahwa wanita sedang menderita flu amarah dan perlu diberi tambahan cinta. Demikian juga saat memberikan angka-angka hukuman, wanita perlu menyadari bahwa pria juga mengidap penyakit flu amarah menurut versinya sendiri. Pria membutuhkan tambahan cinta agar dapat sembuh. Setelah itu, barulah pria memberinya angka-angka tambahan untuk menyamakan skornya lagi. Dengan memahami cinta, dengan memahami cara memperoleh angka tinggi di mata pria, wanita jadi mempunyai cara baru untuk mendukung pasangannya saat pasangannya tampak menjauh dan tersinggung. Daripada melakukan hal-hal kecil baginya dari daftar 100 cara memperoleh nilai di mata wanita halaman 271, menurut apa yang dikehendaki sendiri, wanita dapat lebih memusatkan energinya untuk memberi pria apa yang dikehendakinya, sebagaimana tercantum pada bagaimana wanita dapat memperoleh banyak angka di mata pria, halaman 306. Mengingat perbedaan-perbedaan, baik pria maupun wanita dapat memperoleh manfaat besar dengan mengingat betapa berbeda mereka dalam memberi penilaian. Memperbaiki suatu hubungan tidak membutuhkan energi lebih banyak daripada yang telah kita keluarkan dan tidaklah terlalu sulit. Hubungan-hubungan itu memang melelahkan. Sampai kita tahu cara menyalurkan energi kita melalui cara-cara yang dapat sepenuhnya dihargai oleh pasangan kita. Demikian, saya telah membacakan bab 10 memperoleh nilai dari lawan jenis. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Kita lanjut ke bab 11.